kriteria gereja pola surga itu apa? Sudahkah Bapak Ibu dan saya berada di gereja yang kriterianya itu pola surga? Gereja boleh banyak, gereja boleh berkembang, tapi pertanyaannya, gereja itu polanya pola apa? Karena gereja sesungguhnya adalah Yesuslah yang mendirikannya. Ketika Yesus mendirikan gereja, itu polanya pola surga, bukan pola dunia. Katakan amin. Oleh sebab itu, ketika kita membangun sebuah gereja, bergabung dalam sebuah gereja, pastikan kita bergabung dalam gereja yang pola surga. Atau kalau kita menjadi orang Kristen, menjadi gereja Tuhan, kita juga menjadi orang Kristen yang memiliki pola surga. Nah, pola surga kriterianya apa? Nomor 1, setiap jemaat memiliki keterbukaan untuk dibangun dasar keyakinan yang sama. Kita semua kan memiliki keyakinan berbeda-beda dari berbagai latar belakang kita masing-masing, ya kan? Dari keluarga anu, dari kampung anu, dari desa anu dan sebagainya. Kita dibesarkan dari keluarga kita masing-masing itu memiliki latar belakang yang berbeda dan keyakinan yang berbeda. Terus kita disatukan dalam satu gereja. Nah, disitulah kita harus terbuka untuk dibangun memiliki dasar keyakinan yang sama. Dasar keyakinan kita tidak boleh berbeda-beda lagi. Ada banyak orang Kristen, ada banyak orang berjemaat tapi belum terbuka. Kisah para rasul, jemaat mula-mula tulus. Mereka setiap hari berdoa dengan tulus hati. Iya, keren ya. Amin. Terbuka. Minimal terbuka dengan gembalanya. Dengan kata lain begini, kalau Bapak Ibu belum terbuka dengan saya, artinya kita belum dibangun dalam gereja pola surga. Karena kita masih punya sesuatu yang terselubung, tersembunyi, tertutupi. Ini privasi saya ini. Ini siapapun nggak boleh, termasuk Pak Wisnu. Aneh kan? Kepala, tapi tidak ada hubungan dengan kaki. Atau kaki tapi aku nggak mau hubungan dengan kepala. Kebanyakan masalah di jemaat karena apa? Karena tidak terbuka. Baru setelah punya masalah, punya kesulitan yang meledak, duar, telepon Pak Pendeta saya punya masalah. Nah, ini bentuk kriteria gereja bukan pola surga. Harusnya ketika dibentuk dalam kriteria gereja pola surga, setiap jemaat memiliki keterbukaan untuk dibangun dasar keyakinan yang sama. Ini yang Kristen saja loh. Yang Kristen saja harus memiliki iman yang sama. Katakan amin. Karena tidak semua Kristen itu imannya sama. Maafkan saya, gereja A, gereja B, gereja C itu beda-beda imannya. Betul enggak? Lah orang Kristen aja berbeda-beda imannya kok. Betul enggak? Nah, gereja pola surga adalah setiap jemaat ini, masing-masing jemaat ini terbuka untuk dibangun memiliki dasar keyakinan yang sama. Bukan lagi kita punya keyakinan berbeda-beda. Tapi kalau firman Tuhan ini menurut saya begini Pak, enggak begitu lagi. Harusnya kita memiliki pemahaman yang sama, pengertian yang sama terhadap firman. Amin. Terbuka. Demikian kita semua menjadi satu iman yang sama dan pengertian yang sama mengenai anak Allah. Dan kita menjadi orang-orang yang dewasa, yang makin lama makin bertambah serupa seperti Kristus. Ketika kita terbuka, maka kita memiliki iman yang sama. Ketika kita memiliki iman yang sama, maka kita dewasa.
bertambah sempurna seperti Kristus. Jika kita tidak terbuka untuk dibangun dengan dasar iman yang sama, keyakinan yang sama, maka kita tidak akan dewasa. Kita nggak akan bertumbuh serupa Kristus. Sekarang saya jadi tahu kenapa orang bertahun-tahun ke gereja nggak bertumbuh dewasa seperti Kristus. Karena masih tertutup. Imannya iman sendiri, keyakinannya keyakinan sendiri, nggak mau terbuka untuk dibangun, memiliki keyakinan yang sama di gereja itu. Jadi ke gereja itu hanya cari tujuannya sendiri, nggak meleburkan diri. Namanya meleburkan diri itu, melebur itu artinya yang keras jadi lembek, ya kan, itu melebur namanya. Bahkan hancur. Nah, harusnya ketika kita masuk dalam gereja, kita meleburkan diri. Iman kita, pandangan kita, prinsip kita, pola pikir kita leburkan di gereja itu, dan kita terbuka dan memiliki keyakinan yang sama.